Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di kandang SRR Farm dan sudah bersama Mas siapa Mas? Mas Bayu. Mas Bayu ya Mas ya. Mas Bayu selaku owner dari SRR Farm ya. Mas tanya-tanya sedikit ya Mas ya. Boleh Mas Edi. Nah, Silakan. Kalau untuk peternakannya ini Mas, itu sejak kapan Mas? Jadi SRR Farm ini sebenarnya berdiri sejak tahun 2018 sebenarnya Mas Edi. Kita mulainya dari domba dulu. Dari domba. Ya, dari domba di momen Idul Adha. Itu terus setelah momen Idul Adha selesai sekitar 2 tahun baru kita fokus ke pelebaran kandang. Perpindahan kandang ya, maksudnya dari kandang sebelumnya kita baru fokus ke kandang Yang di sini. di sini. Kalau untuk kandang sebelumnya itu di mana Mas? Kita sebelumnya sebenarnya hanya lapak-lapak biasa ya. Lapak-lapak. Iya, lapak kurban biasa gitu. Terus ada keinginan dari saya pribadi untuk memperluas pasar dengan kapasitas yang cukup lumayan banyak. Jadi saya memilih lahan yang mungkin agak jauh dari pemukiman warga seperti itu. Sebelumnya kan di Bekasi itu kan wilayahnya kan padat penduduk Mas. Iya. Jadi padat penduduk itu saya merasa kurang begitu cocok untuk beternak. Jadi saya beralih ke lokasi yang saat ini. Lokasi yang saat ini di daerah mana ini Mas? Di daerah Cikupa, Sukaresmi, Kabupaten Jonggol. Cikupa, Sukaresmi, Kabupaten Bogor, dekat Kabupaten Jonggol Bogor ya. Tidak jauh dari Jonggol. Dan kalau untuk awal mula pindah ke kandang ini ke Kabupaten Bogor ini Mas, itu dari berapa ekor Mas? Dulu awalnya kita mulai di domba itu kandang yang pertama itu kurang lebih 100 ekor. 100 ekor untuk jantan semua? Untuk jantan semua awalnya dulu. Terus lambat laun kita fokus juga ke penggemukan betina. Penggemukan betina yang sekiranya tidak layak kita jadikan bibitan, kita gemukan untuk pedaging. Seperti itu. Terus lalu di tahun 2021 kemarin baru kita fokus untuk pembesaran ekspansi ke kandang sapi juga. Iya. Berarti awal mula dari lapak kurban di tiap tahun ya Mas ya. Iya. Akhirnya mencoba memperluas dan membuka kandang khususnya domba awalnya Mas ya. Domba dengan 100 ekor jantan, lalu merambah ke penggemukan betina yang mungkin untuk dijadikan indukan buat di breeding rada kurang bagus ya Mas ya. Jadi yang kurang bagus kita jadikan ke divisi penggemukan, yang bagus kita seleksi masuk ke divisi breeding. Gitu. Jadi kita ada penggemukan, fattening dan juga breeding. Seperti itu. Dan kalau untuk salah satu tujuannya itu apa sih Mas? Kenapa Masnya itu memilih untuk ngambil langkah untuk beternak gitu Mas? Sebenarnya kan basic saya memang nggak ada basic peternak. Pertanian juga tidak ada karena saya dulu kuliah di ekonomi itu. Cuman setelah saya merasakan nikmatnya berjualan hewan khususnya domba kambing ini, jadi saya memutuskan saat itu untuk resign dari pekerjaan dan fokus untuk membesarkan peternakan domba kambing ini. Mas ya. Dan kalau untuk tujuannya itu apa Mas? Tujuan saya sebenarnya untuk swasembada pakan ya, karena kan saat ini kita ketahui nih, maksudnya daging impor itu masih ada di Indonesia gitu ya. Terus juga kebutuhan akan daging domba juga masih banyak gitu, masih dijual, tapi kan suplainya sangat kurang sekali. Jadi tujuan saya itu karena mengingat pasar ini masih sangat potensial, ya kenapa enggak gitu saya fokuskan. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah mulai
ke sapi Menambah juga. ke sapi ya, Mas, ya. Alhamdulillah sekarang saya juga fokus ke pengembangan sapi khususnya untuk di Idul Adha. Oh. Kalau untuk sapi sudah berjalan berapa lama ini, Mas? Kalau sapi pun sebenarnya dari awal saya mulai bermain di Idul Adha sudah mulai sebenarnya di 2018. Cuman karena mengingat dana dan permodalan juga, jadi ya baru terrealisasikan kandang ini tuh di tahun 2021 akhir. 2021 akhir ya? Ya, kandang ini selesai. Terus kita baru isi kandang ini ya di tahun 2022 ini. Baru isi kandang di tahun Iya. 2022. Berarti baru sekitaran sebulan ya, Mas? Ya, kurang lebih sebulan lah. Kurang lebih sebulan. Kurang lebih Ya? sebulan. Dan kalau untuk sapi-sapinya, Mas, biasanya didapatnya dari mana ini? Sapi kita semua full dari wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Masih di Jawa Tengah kita suplainya. Dari suplai Jawa Tengah, tapi nggak di satu tempat aja ya? Iya, nggak di satu tempat aja. Saya meminta ke teman-teman di Jawa Tengah untuk membantu saya menyiapkan sapi-sapi yang memang masih sangat potensial gitu, masih sangat potensial. Dan kalau untuk kedepannya, Mas, sapi-sapi ini itu dijadikan, maksudnya untuk kedepannya lagi bakal seperti domba di awal nggak sih, Mas? Gimana tuh? Maksudnya untuk hanya persiapan kurban aja kah, atau kemungkinan belum mau dijual dulu nih sampai karena masih senang gitu, Mas? Ya sebenarnya tujuan kita itu untuk Idul Adha ya, tujuan utamanya untuk Idul Adha sebenarnya. Tapi kalau melihat mereka ini sapi-sapi kita masih sangat potensial ya, mungkin masih bisa kita simpan untuk tahun-tahun berikutnya. Bahkan kan ini kan bobot-bobotnya kan cukup lumayan ya, maksudnya bobot 800 kilo ke atas, dan rata-rata masih poel 1 pasang atau 2 pasang gitu, masih sangat potensial untuk kita besarkan lagi gitu. Tapi kalau untuk ada teman-teman yang berminat nih, Mas, nggak menutup kemungkinan untuk dijual apa gimana, Mas? Jika memang harganya masuk, harganya cocok ya. Balik lagi ke harga ya, Mas? Iya, balik ke harga karena memang yang perlu diketahui juga, maksudnya sapi-sapi potensial itu kan memang harganya kan agak sedikit lebih tinggi, Mas Edi, dibandingkan sapi-sapi yang mungkin bobotnya besar tapi memang sudah mentok gitu. Iya. Usianya sudah tidak bisa ditemukan lagi, itu kan beda gitu. Kalau ini kan saya memang sengaja pilih sapi-sapi yang masih sangat potensial gitu, jadi dari harganya pun agak sedikit lebih Rada lumayan ya, Mas? mahal sedikit ya. Berarti Masnya cukup mengambil langkah yang berani ya, Mas ya. Jadi baru mulai sapi tapi langsung diisi dengan sapi-sapi yang potensial ya, Mas ya. Iya, karena sayang juga, Mas, jadi sayang gini, sayang di waktu, sayang di biaya operasional. Kalau misalkan kita miara sapi yang tidak potensial gitu maksudnya. Karena kan biaya perawatan sama, biaya pakan sama, tapi kalau memang jangka panjang seperti saya di Idul Adha, sangat sayang gitu kalau sapinya tidak prospek untuk dibesarkan lagi. Makanya saya berani ambil langkah itu karena melihat potensi itu. Berani ngambil langkah karena ada potensi untuk kedepannya, Mas ya. Ada potensi untuk kita besarkan lagi gitu. Tapi kan ini, Mas, untuk kapasitas kandang ini full 14 ekor ya, Mas? 14 ekor. Nanti untuk kedepannya bagaimana, Mas? Apakah ada pelebaran kandang atau hanya tukar, mungkin udah terlalu besar nih, tukar yang rada kecilan sedikit gitu. Namanya usaha itu kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi namanya keinginan dan impian tuh pasti ada, Mas Edi. Jadi pasti adalah untuk kita perluasan lahan lagi untuk menambah sapi-sapi ini. Jadi pilot projectnya itu ya nanti di Idul Adha tahun ini. Gitu. Kalau misalkan memang pasarnya ada dan sangat potensial, saya insya Allah akan menambah kapasitasnya lagi. Dengan melakukan pelebaran kandang ya, Mas? Ya, insya Allah. Jadi itu di daerah mana, Mas? Tadi, Mas? Di Kabupaten Bogor. Ya. Dekat Pasar Hewan Jonggol. Oh, dekat Pasar Hewan Jonggol ya, Mas ya? Ya. Jadi untuk teman-teman ada satu kisah dari Mas Bayu ya, Mas ya? Iya.
yang awal mulanya hanya berjualan pada saat Idul Adha, momen-momen Idul Adha, lalu mencoba memberanikan diri untuk melebarkan sayapnya Mas ya, untuk membuat kandang sendiri, lalu sampai saat ini tuh bisa nambah lagi ke sapi ya Mas ya. Berarti ada suatu peningkatan yang luar biasa ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Ya tuh kunci utamanya sebenarnya kejujuran sih, kejujuran, dan kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, ya kita nggak akan bisa lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Begitupun kalau kita nggak jujur juga, ya banyaklah cerita dari teman-teman dan lain-lain itu, maksudnya yang nggak jujur pasti akan cepat jatuh lagi ya Mas ya. Dan Mas, untuk teman-teman ya Mas, yang motivasinya apa sih Mas untuk yang pengen coba ternak juga gitu seperti Mas Bayu gitu? Sebenarnya kalau untuk peternak pemula, saya juga masih pemula sebenarnya, tapi kalau untuk mau mencoba ya lakukan aja gitu, karena kalau misalkan kita terlalu banyak mikir ya kita nggak akan pernah ngelakuin apa-apa gitu, hanya memikirkan aja gitu. Jadi ya lakukan aja, mau mulai dari beberapa ekor lakukan aja gitu. Yang penting langsung praktek ya Mas ya. Ini langsung praktek, karena sekali lagi pasar ini tuh masih sangat terbuka luas gitu pasarnya. Pesaingnya masih sangat kurang. Dan kalau untuk penjualan sendiri di Jabodetabek nih Mas, itu bagaimana sih Mas, dari awal Masnya merintis nih sampai saat ini untuk pemasaran entah itu domba ataupun sapi, itu bagaimana kalau menurut Mas nih? Kalau pasar Jabodetabek itu ya, pasar Jabodetabek itu sangat potensial, bisa mungkin ya ini menurut analisa pribadi saya sendiri, maksudnya gitu ya, sehari itu Jabodetabek itu mungkin bisa 1.000 ekor domba loh, 1.000 ekor loh yang dipotong untuk daging gitu. Jadi sangat potensial sekali gitu. Kalau kita pakai logika nih, 1.000 domba dari mana dapatnya gitu. Soalnya kan tahu sendiri Mas, Jakarta aja tukang sate itu berapa banyak gitu. Bekasi apalagi berapa banyak, apalagi dari bawah puncak sampai atasnya puncak. Itu kan sate semua sehari. Kalaupun sehari mereka motong 2 ekor kali berapa ratus ini rumah makan sate gitu yang ada di Jabodetabek. Jadi sangat potensial sekali untuk pasar. Berarti untuk bagi teman-teman yang ingin mencoba masih sangat terbuka luas ya Mas ya. Sangat terbuka luas. Kesempatan masih sangat terbuka luas. Yang penting lakukan aja dulu, jangan terlalu banyak berpikir ya Mas ya. Karena kalau terlalu banyak mikir jadinya beban doang. Iya, mikir terus itu, kita nggak ngelakuin apa-apa gitu, sama aja bohong. Dan kalau untuk Idul Adha juga di sini menyiapkan ya persiapan kurban juga untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban, khususnya domba atau sapi juga, jika harganya masuk bisa langsung merapat ke kandang SRR Farm. Iya, kita alhamdulillah selalu mensuplai untuk teman-teman pedagang saat Idul Adha. Kita juga suplai ke teman-teman perorangan juga, kita mulai suplai semua. Jadi pasarnya selalu ada. Ya, jadi nggak hanya cuman pemakaian pribadi pada saat Idul Adha ya Mas ya. Iya. Berarti untuk pedagang-pedagang juga yang membutuhkan domba untuk dijual kembali di lapaknya, bisa langsung survei-survei aja ke sini. Bisa langsung bertemu dengan Mas Bayu selaku owner dari SRR Farm. Iya. Boleh. Baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya di kandang SRR Farm. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.